Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di podcast berlayar by Afrainbow. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu, aku sempat dikasih kesempatan untuk sharing di suatu tempat. Dan ada salah satu pertanyaan yang menarik buat aku karena aku butuh waktu yang cukup lama untuk menjawabnya. Jadi aku sempat terdiam beberapa saat untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi waktu itu aku cerita tentang hobi dan gimana caranya kita mengelola itu jadi lebih bermanfaat lah istilahnya, nggak cuma buat kita sendiri. Di situ dia bertanya gitu, karena dia punya banyak hal yang dia sukai, dia jadi bingung mana dulu yang harus dia pelajari gitu. Padahal dia sebenarnya suka sama semuanya. Dan ini tuh apa ya, kayak aku merasa aku juga kayak gitu. Aku merasa ada banyak hal yang aku sukai, yang menarik buat aku, dan aku emang beneran pengen belajar lebih dalam tentang itu gitu. Beberapa tahun terakhir sih aku sempat nyoba-nyoba kayak beberapa hal lah yang aku tertarik. Tapi ujung-ujungnya karena aku dalam waktu yang bersamaan aku tertarik ke banyak hal, jadinya tuh ujung-ujungnya malah aku dapetnya dikit-dikit dari setiap kegiatan itu, dari setiap hal yang aku suka itu. Contoh misalnya ada A, B, C, D gitu. Aku ikut kelas tentang A, latihan tentang B, nanti ikut komunitas tentang C gitu. Semuanya aku lakukan bersamaan. Tapi yang aku rasakan setelah aku selesai mengikuti itu gitu, rasanya tuh aku cuma dapat sedikit dari A, sedikit dari B, sedikit dari C, sedikit dari D. Terus pas lagi berpikir, wah ternyata aku kurang banget ya di A ini, aku masih banyak ruang yang harus aku perbaiki gitu agar aku bisa levelnya lebih naik gitu. Dan aku juga merasakan itu di yang B, C, D. Rasanya kayak kosong. Maksudnya jadi aku tahu tentang ini, tahu tentang ini, tahu tentang ini, tapi aku nggak tahu-tahu banget gitu. Jadi kayak diambang di pertengahan gitu, yang malah membuat aku jadinya terombang-ambing. Jadi nggak jelas aku tuh maunya apa sih gitu. Aku maunya belajar tentang apa sih, itu tuh nggak jelas. Nah terus akhirnya aku coba pakai cara lain. Jadi aku tentu nggak bisa dong menghilangkan rasa sukaku terhadap bidang-bidang itu gitu, karena itu emang hal yang bikin aku tertarik untuk perdalam tentang itu. Tapi yang bisa aku lakukan adalah aku memanage diri aku, gimana caranya aku bisa belajar atau memperdalam tentang itu, tapi lebih terarah gitu. Kalau dulu kan aku kayak, ada yang buka kelas nih tentang A, ada yang bikin pelatihan tentang B, aku ikutin aja semuanya. Tapi kalau sekarang aku mulai mencoba untuk bikin skala prioritas. Jadi di antara bidang-bidang yang aku sukai ini, mana sih yang menurut aku butuh untuk dipelajari lebih dalam saat ini gitu. Jadi nggak semuanya empat-empatnya langsung aku perdalam gitu, tapi aku pilih mana yang kira-kira harus aku lakukan sekarang dan mana yang bisa dikesampingkan dulu sebentar. Meskipun itu bukan berarti aku udah nggak suka bidang itu ya, aku masih suka bidang itu. Menariknya tuh karena kalau teman-teman pernah coba semacam tes-tes kepribadian gitu ya, aku pernah coba talent mapping, teman-teman bisa cobain ini juga. Karena dari hasilnya tuh ada 34 gitu yang bisa kita lihat kita tuh sebenarnya masuk di mana. Dan bukan cuma, kalau biasanya kalau beberapa tes kepribadian tuh hasilnya cuma satu, oh kamu Z gitu. Tapi kalau di sini nggak kayak gitu jawabannya tuh adalah dalam bentuk ranking sifat-sifat ini gitu. Yang menarik adalah ketika aku lihat, karena ada 34 ya, jadi yang menunjukkan kepribadian kita tuh yang 7 di atas. Nah yang 7 di bawah tuh artinya kan kekurangan kita ya. Dan di 7 terbawah itu ada poin kedua dari bawah itu adalah disiplin. Jadi aku emang gak sangat tidak disiplin gitu. Yang masuk juga dalam 7 poin terbawah itu adalah fokus. Jadi bayangkan aku udah nggak disiplin, terus susah untuk fokus gitu. Dan itu yang benar-benar aku rasakan. Itu yang jadi tantangan buat aku gitu selama ini. Aku nggak bisa serajin teman-teman aku gitu. Aku kerjanya acak-acakan, loncat-loncat gitu. Tapi gimana caranya hasil atau arahnya tuh bisa sama gitu dengan orang-orang yang bisa mendesain itu dengan rapi dan disiplin. Aku dari dulu pengen banget melatih diri aku buat disiplin dan buat fokus. Setelah aku waktu itu sharing konsultasi lah tentang talent mapping ini, terus aku cerita tentang itu, dikasih masukan.
Jadi kan kalau misalnya setelah kita dapat hasil tes itu kita harus menerima dulu ya, oke diri kita seperti ini, terus yang pertama kita fokuskan itu adalah kelebihan kita dulu. Kenapa? Karena itu adalah potensi-potensi yang bisa kita legitkan gitu kan. Nah sayangnya waktu itu aku terlalu fokus dengan kekurangan aku, dimana waktu itu yang paling menarik buat aku adalah tentang disiplin sama fokus. Jadi aku berusaha untuk buat jadwal, buat pokoknya aku melatih untuk fokus gitu. Tapi ya memang susah gitu, karena itu kan kekurangan aku yang di level terbawah gitu, yang paling susahnya untuk diperbaiki. Jadi daripada kita fokus ke hal-hal yang susah untuk dilakukan, lebih baik menggunakan hal-hal yang sudah ada dalam diri kita untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi tentang mempelajari apa yang kita sukai. Akhirnya karena aku memang punya banyak bidang yang aku sukai dan aku pengen belajar semuanya lebih dalam, jadi aku gunakan cara untuk memilih mana yang paling menarik buat aku saat ini dan yang paling penting untuk dipelajari lebih dalam. Jadi contohnya misalnya aku belajar tentang A, anggap levelnya ada 1-10 gitu ya. Aku pelajari tentang A sampai level 5 gitu, baru aku belajar lagi tentang B sampai level 3. Nanti ketika level A-nya itu udah makin naik ke level 6, B-nya juga ikutan naik. Nah, baru aku pelajari tentang C gitu. Jadi, aku lakukan selama hampir setahun ini sih aku merasa dengan kayak gitu ternyata aku bisa melatih fokus aku gitu. Kalau dulu kan karena 4-4-nya dilakukan bersamaan, jadi aku merasa kewalahan untuk melatih. Jadi mana dulu nih yang aku pelajari gitu, mana dulu nih yang aku lakukan gitu. Nah, karena sekarang udah lebih fokus, jadinya aku merasa lebih tenang gitu terhadap diri aku sendiri. Aku nggak kewalahan untuk oke, aku belum belajar ini gitu. Aku tenang karena aku tahu aku ada di posisi mana dan aku tahu apa yang harus aku lakukan gitu. Kayak gitu sih. Dan jawaban itu juga yang aku kasih ke teman-teman waktu itu. Apakah ada gitu di antara teman-teman yang juga punya masalah yang sama kayak aku gitu, dimana kita suka banget banyak hal dan kewalahan untuk mempelajarinya karena sebenarnya semuanya menarik buat kita gitu. Karena aku menemukan beberapa temen yang ada di lingkaran aku ya, mereka tuh adalah orang-orang yang berhasil fokus dengan apa yang disukainya gitu. Dan itu dulu aku iri banget dengan mereka yang bisa fokus dengan apa yang mereka sukai gitu, karena aku jujur aja aku susah gitu kalau misalnya ditanya Afra sukanya bidang apa sih, aku nggak bisa kalau cuma nyebutin satu gitu, karena menurut aku emang bukan cuma di situ gitu yang aku inginkan gitu, yang aku sukai juga ada banyak hal yang bisa aku lakukan gitu, dan yang aku sukai juga topik-topiknya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman punya saran yang berbeda atau punya pengalaman yang berbeda, boleh dong di-sharing ke aku dan ke teman-teman lainnya, gimana caranya teman-teman akhirnya mengatur diri teman-teman untuk memilih mana yang harus dipelajari, atau teman-teman mungkin punya tips yang berbeda ya dari aku, gimana caranya dengan kita yang suka banyak hal ini bisa mempelajari semuanya dan nggak cuma sekedar tahu aja, tapi benar-benar bisa selangkah demi selangkah punya skill lah di bidang itu gitu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai sini. Sampai jumpa di episode podcast berlayar berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.